Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, serta mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Pembahasan pertama mengenai tauhid. Tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak? Karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah saja yang akan membawa pelakunya pada kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Kekuatan akidah kita juga banyak ditentukan sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita akan tauhid tersebut. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Berdasarkan pada pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud keberadaannya dan wahdaniyah keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifatnya. Lalu, apakah sebenarnya tauhid itu? Tauhid berasal dari bahasa Arab wahida yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Kemudian, tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah. Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas. Mulai dari rasul pertama sampai rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada 4 surat yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tauhid, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas 2 surat, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama Quran Surat Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Isi kandungan Quran Surat Al-Fatihah. Ummul Quran, induk Al-Quran, merupakan salah satu nama lain Al-Quran. Mengapa demikian? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Abul Hasan Al-Harali menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah, asma dan sifat. Artinya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakininya dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Firman-Nya dalam ayat keempat yang artinya yang menguasai di hari pembalasan mengandung dua makna, yaitu bahwasanya Allah menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya, bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khalik terinci dalam firman-Nya pada ayat kelima. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mishah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama, yaitu untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian, atau dengan kata lain, seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial. Kedua, ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama, karena jika kita melakukannya bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangannya kita. Pada ayat 6 dan 7 mencangkup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya serta mengesampingkan selainnya. Sungguh, hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar. Selanjutnya ialah Quran Surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Shomad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Isi kandungan Quran Surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul dari surat ini adalah sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat 1. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya, Dia satu dan tunggal, yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan, yang menyerupai dan yang menyamainya.
Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah, sebab dialah yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Firman Allah dalam ayat kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tahu Abbas RA mengatakan, As-Samad ialah yang semua makhluk menyadarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam ayat 3 menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu yang beranggotakan anak, ayah, istri, dan dilanjutkan dengan ayat terakhir bahwasanya Allah tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingannya dari makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua itu. Dalam surat ini jelas dikatakan bahwa pengesaan terhadap Allah mutlak harus kita lakukan sepenuh hati, di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya adalah esa, tunggal. Sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita hanya mempersembahkan semua penghambaan kita hanya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan pada kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.